dilontarkan di hadapan Tuhan. Amin. Ini kami anak-anakmu semua datang di bawah kakimu. Yes. Berfirman sepatah kata bagi kami cukup. Yes. Maka yang sakit disembuhkan. Amin. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Yes. Yang butuh jaminan kehidupan Engkau jamin saat ini juga Tuhan. Yes. Pulihkan keluarga-keluarga. Amin. Pulihkan keadaan hati kami. Amin. Sebab dalam firman-Mu ada kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan Amin. hidup kami. Urapi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Amin. Dan kami duduk diam. Tuhan berfirman. Silakan Roh Kudus-Mu bermanifestasi di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang cinta Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom. Haleluya. Wah, luar biasa saudara. Senang sekali merasakan sesuatu yang berbeda. Ada banyak kali saya datang melayani di gereja ini. Sebelum naik ke altar Tuhan, sebelum ke mimbar Tuhan, selalu ada air mata. Karena itu saudara terkasih, saya percaya bahwa Tuhan ada di antara kita. Apapun pergumulan yang ibu-ibu bapak bawa hari ini, apapun kebutuhan, apapun pergumulan, apapun doa yang disampaikan di hadapan Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan akan menjawabnya. Karena itu mari kita belajar sesuatu yang sangat menarik sekali. Suatu keadaan, mungkin kitab suci menuliskan ini sebagai pesan peringatan, sebuah nubuatan kehidupan, misteri-misteri yang terjadi bagi kita. Kita belajar sama-sama. Mari bersama-sama kita membuka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya bacakan satu ayat lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. No, ibu-ibu. Satu ayat lebih dulu. Bapak-bapak, mari satu ayat kita baca dengan keras. Ayat pertama lebih dulu. Karena ini adalah sebuah pesan yang sangat penting bagi kita yang hidup di generasi sekarang dan juga nanti generasi yang akan datang bagi anak cucu mantu kita. Mari satu ayat lebih dulu. 1, 2, 3. Kebaca di slide bahwa kitab suci berpesan kepada kita untuk kita ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam tulisan yang lain dikatakan begini, this know also that in the last days dangerous time shall come. Jadi kata dari sukar, masa yang sukar itu diterjemahkan dengan kata dangerous time. Bukan hanya masa yang sulit, tetapi akan datang waktu-waktu yang berbahaya. Akan ada waktu-waktu yang sukar, kehidupan yang sukar. Selagi kita hidup, semua orang pasti mengalami kesukaran-kesukaran. Selagi kita hidup, ada banyak pergumulan, ada banyak air mata, ada banyak hal yang memilukan. Bahkan saya duduk di sini, sebelum naik ke mimbar ini, Roh membawa saya kembali ke kehidupan saya kira-kira 40 tahun yang lalu. Jadi perjalanan roh yang begitu luar biasa. 40 tahun yang lalu saya masih kecil sekali, masih seorang bocah ingusan. Ada masa-masa yang sukar dalam hidup saya, ada masa-masa yang sulit dalam hidup saya. Saya diingatkan Tuhan, karena saya hidup di daerah perkampungan, di daerah yang sangat sulit. Waktu itu masih banyak sekali di sungai-sungai itu ikan-ikan kecil, saudara. Kalau saudara pernah lihat ikan gabus, masa kecil saya dekat sekali dengan ikan gabus. Ikan itu setiap kali saya dapat, saya selalu ambil daun pisang yang kering. Dengan satu korek api, pak! Ikan itu saya tusuk dengan kayu pada mulutnya, saya putar-putar di atas api. Itu masa-masa sukar, dan ikan yang hanya ukuran 2 telunjuk ini, semasa kecil saya makan.
Siapa sangka hari ini dunia yang begitu maju, ikan gabus katanya berkhasiat untuk menyembuhkan kanker. Kalau zaman itu benar-benar kanker disembuhkan, kantong kering. Ya, hari ini di generasi kita di teknologi yang semakin canggih, dunia medsos yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, ternyata kembali lagi seperti zaman dulu. Back to nature. Ikan gabus punya khasiat luar biasa, maka saya tidak merasakan lagi adanya kanker dalam hidup saya. Mungkin isi saya dibawa Tuhan pulang ke sorga karena mungkin masih kecil jarang makan ikan gabus. Dan luar biasa saya juga tidak merasakan kanker yang kedua, kantong kering waktu saya ikut Tuhan. Katakan kiri kanan, kankermu disembuhkan Tuhan hari ini. Makin besar dompet yang dibawa, makin banyak isinya. Amin. Makin besar kantongnya, makin besar Tuhan isi. Tapi jangan bawa kantong yang bolong. Karena itu tidak boleh datang ke rumah Tuhan dengan hati yang ada celahnya. Kepahitan, kebencian, kekecewaan, kegeraman, kemarahan mesti dikebaskan. Katakan kiri kananmu, mari kita kebaskan semua dosa yang merintangi kita di dalam Tuhan. Nah, banyak kali kita berpikir bahwa nubuatan pesan Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1 ini bicara tentang ekonomi, bicara tentang kehidupan sehari-hari, bicara tentang ya mungkin politik atau banyak hal atau bencana-bencana. Ternyata ada yang lebih daripada itu, lebih detail, lebih spesifik. Kitab suci menuliskannya dengan jelas. Mari kita lihat sambungan ayat berikutnya, apa maksudnya. Ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berhenti sampai ayat yang keempat. Ternyata yang sukar itu bukan hal-hal yang kita pikirkan. Tuhan lebih memfokuskannya kepada manusia. Keadaan manusia, cara hidup manusia, hati manusia yang hidup di generasi ini maupun menjelang kedatangan Tuhan. Waktu-waktu yang akan datang. Bukan ekonomi, bukan bencana alam semata. Ternyata mentalitas, karakter, tabiat, cara bicara. Manusia-manusia yang hidup generasi sekarang dan yang akan datang semakin merosot. Karena itu akan nampak sekali kejahatan semakin kejam, semakin mengerikan. Salomo berkata yang di bawah matahari, di bawah mentari. Yang dulu ada, sekarang ada, yang dulu terjadi akan terjadi lagi. Jadi ada banyak hal yang akan memilukan di dalam hubungan sesama. Baik orang tua dengan anak, baik kita dengan saudara, baik itu hubungan-hubungan keluarga. Di akhir zaman akan semakin merosot. Saya di tahun ini mempelajari sesuatu dari Tuhan. Sesuatu yang saya boleh berkata pelajaran terpenting sebagai seorang abdi Tuhan. Pelajaran ini pelajaran yang tersembunyi ribuan tahun dan ini menjadi blur di akhir zaman karena di akhir zaman penyembahan digantikan dengan pertunjukan. Di akhir zaman ada banyak hal rohani, kekudusan digantikan dengan pernak-pernik rohani. Di akhir zaman terjadi dunia yang berputar ketika semua yang dari dunia masuk di dalam rumah Tuhan. Maka antikris pada waktunya nanti mencapai puncaknya, dia duduk di rumah Tuhan. Keadaan inilah yang harus kita pahami hari ini. Karena itu gereja bukan bicara gedung. Gereja bukan bicara kursi-kursi, mikrofon, sound system yang hebat.
Gereja bicara 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Siapa dia? Lihat kiri kananmu. Itulah gereja Tuhan. Kasihi dia, berkati dia, saling mendoakan, itulah gereja Tuhan. Oleh karena unity yang semakin besar, jumlah kita semakin bertambah banyak. Bahkan di beberapa negara besar yang dulu mengirim misionaris penginjilnya masuk Indonesia, hari ini gerejanya kosong. Ini pesan buat semua hamba-hamba Tuhan, buat apa bangun gedung besar-besar? Kalau manusia rohani makin merosot, pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa akhirnya hanya yang tersisa gedungnya, manusianya hilang. Di beberapa negara yang terjadi adalah orang punya falsafah, pedoman, masih muda bikin dosa seenak-enaknya, hidup seenak-enaknya, nanti udah tua baru cari Tuhan. Maka di luar bangsa sana, gereja itu isinya orang-orang tua. Katakan kiri kananmu, tidak dengan kita. Berbeda dengan kita. Karena kita di Indonesia, dari dalam kandungan, anak kita sudah masuk rumah Tuhan. Sejak dalam kandungan, anak kita sudah dengar suara Tuhan. Kita dan satu rumpun keluarga kita adalah orang-orang yang terbukti mengasihi Tuhan. Nah, karena itu saudara, apa yang saya terima dari Tuhan, hal-hal yang di tahun ini saya berkata, wah, saya ingat papa saya tadi pagi. Saya berangkat, saya melihat 2 goresan tangan yang panjang. Dan agak sedikit membengkak. Saya ambil minyak tawon di pintu mobil, kemudian menuangkan. Papa saya agak tarik tangannya, dia berkata, jangan nak perih. Katanya. Saya bilang, enggak apa-apa daripada infeksi bengkak. Saya tuangkan. Ternyata papa saya tadi pagi jalan itu tergelincir karena licinnya. Katanya ada bekas mentega atau apa gitu. Ini semua dampak dari yang namanya berkat. Kemarin saya dikirimi kue banyak sekali, besar-besar dan banyak banget lemak menteganya. Ya, jadi sampah yang dibuang di depan itu mungkin kena air hujan jadi meleleh licin, papa saya terpleset. Nah, ada menarik sekali dalam kehidupan seorang papa ini. Kenapa? Masa sulit hidupnya itu panjang sekali hingga hari ini berumur 75 tahun. Sudah cukup usia. Tapi papa saya berusia, ada hal yang ganjil di balik hidupnya, makin tua makin kuat. Lihat kiri kananmu, tepuk pundaknya. Dalam Tuhan, makin tua makin kuat. Jangan makin peyot, ya. Bahasa Jermannya, tepuk pundaknya, ojo loyo-loyo. Papa saya masih punya kekuatan yang besar dan semalam adik saya berkata begini, kok enggak ke Israel kan? Enggak pergi bulan-bulan yang saya pergi kan? Enggak, sudah pindah jadwalnya. Kapan kok ke Israel? Kemungkinan tutup tahun doa, tutup tahun di Israel. Oh ya pas kalau gitu kok. Saya tanya adik saya, punya anak satu-satunya sekarang sekolah di Australia. Saya tanya sama dia, ikut kok enggak ke Israel? Dia ngangguk suami istri, saudara. Lalu dia berkata, papa mau pergi loh. Papa saya ini 75 tahun, kakinya itu paling dekat dengan tempat tidur. Selepas kepergian mama saya 4 tahun yang lalu, papa saya itu hiburannya cuma TV, filmnya India. Kuci-kuci kutahe ya. Lihat orang nari-nari di pohon. Dan berapa kali saya buka pintu, isinya orang India satu kamar. Tidur aja ditonton orang India papa saya ini. Maka tambah kuat. Jadi nontonlah banyak film India. Kenapa? Lebih banyak bicara tentang sukacita nari-nari. Tante boleh kami nari sebentar? Mau sehat? Ibu-ibu bapak-bapak mau tulangnya sehat? Boleh kita nari sebentar, Sister Riri? Enggak penting usia, katakan kiri kanan, enggak penting usiamu. Ojo loyo-loyo. Nah, pemain musik sebentar boleh?
Ayo single sebentar, kita nyanyi nari sebentar, biar tulang-tulang ini kuat lagi di dalam hadirat Tuhan. Siapa yang berulang tahun bulan Maret 2019 ini? Yang berulang tahun boleh maju ke depan. Naik ke altar Tuhan. Dapat hadiah istimewa hari ini. Ulang tahun, naik ke altar Tuhan. Yang ulang tahun bulan Maret boleh naik ke atas, ke altar. Masih ada yang berulang tahun bulan Maret? Satu baris tante sama om. Nah, Om Ayu juga ulang tahun. Wah, tanggal berapa om? Wah. Tanggal. Luar biasa ya. Om Ayung ulang tahunnya tanggal 10 Maret. Sama kayak saya tanggal lahirnya. Tante tanggal berapa ulang tahunnya? 26 tante? 31 tante? 5 Maret om? 29, tante tanggal 4, tante? Tanggal 7, tante? Tanggal 30, tante? Tanggal 1, tante? Wah, 10 Maret ada orang yang ulang tahunnya sama. Si om ulang tahun tanggal 5. Berarti setiap hari di Ubi Sungai Yordan ada orang ulang tahun sepanjang Maret ini. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Ku kan menang. Bentar, Sister Riri. Soalnya masih banyak yang malu-malu. Ya, jangan khawatir. Mama saya suatu hari, karena senang pakai gigi palsu, dia keluar kemana-mana, dia kasih lihat gigi palsunya ke orang-orang. Dan satu kali dia pulang, naik sepeda sampai rumah, gigi palsunya hilang. Dia balik lagi ke pasar, ternyata gigi palsunya ada di bawah kaki kuda. Mau mungut susah, nggak dipungut. Sayang. Ya. Sebelum kita masuk pujian penyembahan, kalau rasa gigi palsu agak longgar, cepat buka simpen di kantong. Ya. Dan kalau jatuh nanti cepat lihat ke bawah. Ya, coba angkat tangannya sama-sama. Tangan kanan lebih dulu kita angkat sama-sama, lambain kiri kanan. Yang ulang tahun dilambain. Yang ulang tahun lambai balik. Tangan kirinya lambain. Ku kan menari. Yeay. Ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan goyang aja badannya, biar tulang-tulangnya disembuhkan Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, menari, bukan menari seperti Daud menari.
Buat ibu-ibu, om-om, tante-tante semua yang berulang tahun bulan Maret ini, selamat berulang tahun. Mari angkat kedua tangannya yang berulang tahun sama-sama semua. Kita arahkan tangan kita di depan Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah garis keturunanmu. Jeripayamu di dalam Tuhan, jeripayamu dalam kehidupan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Apa yang masuk lewat mulutmu, apa yang engkau makan dan minum dikuduskan dan membuat engkau semakin bertambah usia, semakin sehat, semakin kuat. Sampai akhir nanti tetap kuat. Tidak masuk rumah sakit dalam keadaan terkapar, tidak menderita di masa tua, tidak akan ada belalang pelahap, tidak ada roh kemiskinan. Pulang surga dalam keadaan sehat. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat ulang tahun, Tante. Selamat ulang tahun. Saling ngucapin selamat ulang tahun. Hal ini saya sesuai dengan pimpinan roh untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara terkasih memahami Tuhan secara sederhana dan langsung praktek. Perhatikan ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat kelima dikatakan begini. Setelah kita tahu bahwa keadaan manusia semakin merosot, moralitasnya makin turun, imannya sepertinya sudah tidak lagi kudus dan suci, iman hanya sebatas kata, ada banyak hal memilukan. Dan perhatikan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, sama-sama, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, sama-sama, jauhilah mereka itu. Karena itu di dalam kehidupan kekristenan ini kita mesti belajar fleksibel, terbuka, jangan terlalu kaku, dan jangan banyak main-main di dalam kekristenan. Kita tidak boleh masuk kepada kehidupan agamawi. Manusia ngatur Tuhan. Manusia memberi batasan yang tidak sesuai kitab suci. Ini salah, itu tidak boleh, ini itu. Akhirnya umat Tuhan tidak dapat membedakan lagi tangan kiri dan tangan kanan. Altar ini punya siapa? Punya Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan seperti tadi, itu anugerah besar. Karena Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah ketika kita taat kepada Dia. Amin. Dan adik saya berkata kepada saya, kok papa mau pergi sama kami, tiketnya sudah beli. Saya bilang, masa? Tumben papa saya mau pergi. Setahu saya, seumur-umur saya hidup sampai usia 46 tahun, papa saya pergi ketika saya ajak bersama mama saya ke Bali, Malaysia, Singapura. Tidak lama kemudian mama saya meninggal dunia. Sekarang kok papa saya mau pergi, tidak tanggung-tanggung, bulan 10 mau pergi ke Australia. Saya bilang, wah, saya rasa, wow. Maka tadi saya nangis sekali. Kenapa saya nangis? Karena semalam kami buat acara syukuran, papa saya tidak nyentuh makanan. Saya bilang, pa makan. Enggak, nanti gampang lah, di rumah bisa. Saya coba lagi datang bilang, pa makan. Enggak, dia lihat keluarga, tamu-tamu makan, dia tidak makan. Ternyata dia tunggu putrinya, adik saya yang nomor 2 untuk datang bersama suaminya, baru makan semeja dengan mereka. Saya tahu, saya akui, sebagai seorang anak, ada banyak kekurangan orang tua saya. Karena pendidikan yang kurang, karena pengetahuan yang tidak ada, karena tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ada banyak sekali kalau di list minus kedua orang tua saya, tetapi mereka orang yang luar biasa. Kenapa? Melahirkan seorang anak yang jadi abdi Tuhan. Dalam keadaan minus begitu, 3 anaknya jadi orang hari ini. Dan saya berkata, saya bermegah. Kenapa saya bermegah? Karena saya belajar lagi lewat kehidupan seorang papa. Ternyata dia punya seorang putri, saya pun dibekali Tuhan dengan seorang putri. Hati yang sama Tuhan taruh di saya. Tuhan berkata, kalau engkau suatu hari putrimu belum datang, maukah engkau makan? Saya berkata tidak.
demikianlah papamu rasa sayangnya kepada anaknya. Saya berkata sebesar itu Tuhan, sebesar hatimu. Karena itu kitab suci mengajarkan kita, kalau kita mau orang lain perbuat, orang lain tidak perbuat, kita harus perlakukan sama diri kita. Jangan buat sesuatu yang kita tidak suka kepada orang lain. Kalau kita ingin diberkati, kita pun harus bermurah hati untuk rajin memberkati. Kalau kita mau menuai, kita pun mesti rajin menabur. Kalau kita mau disenyumin orang, lihat kiri kananmu, jangan cemberut. Pak, minggu depan aku nggak mau lagi duduk di samping dia, Pak. Kenapa tante? Kentutnya bau. Jangan berbuat seperti itu. Karena ternyata kentutmu lebih bau. Ya, jangan semua kekurangan orang-orang sekitar kita jadikan alasan untuk bermusuhan. Ternyata di dalam dunia medis kentut itu dapat menyembuhkan. Saya cari satu garis, tidak ketemu di medis, tapi saya ketemu di dunia kehidupan sehari-hari. Ternyata orang yang cepat meninggal dunia itu adalah orang baik. Kalau orang baik cepat banget meninggal dunia. Yang kedua, orang yang kena penyakit kanker itu rata-rata hidupnya pembersih. Bukan berarti yang sering makan kotor kebal penyakit loh ya. Tapi ini yang saya amati. Dan yang ketiga, orang yang sehat itu biasanya orang yang paling banyak senyum dalam kehidupan. Saya bermegah untuk hal itu. Karena semalam di rumah duka, saya bertemu teman saya 29 tahun yang lalu. Semalam saya ke rumah duka kira-kira jam 12 dini hari, ketemu dengan sahabat 29 tahun yang lalu, mamanya meninggal dunia di usia 64 tahun. Berarti hari-hari ini usia manusia rata-rata 60 tahun. Kalau sudah lewat 60 tahun, tinggal 10 tahun, habis itu bonus. Siapa yang usianya 60 tahun sampai 70 tahun boleh angkat tangan? Banyak sekali. Yang lebih dari 70 tahun, sudah bonus. Yang lebih dari 80 tahun, masih ada beberapa. Yang lebih dari 90 tahun. Yang lebih dari 100 tahun. 110 tahun. Berarti udah 90 ke atas sudah sedikit sekali. Karena itulah kitab suci mengajarkan ke kita, perhatikan apa yang dipesankan Tuhan ini baik-baik. Jangan jadi orang Kristen hanya sebatas Kristen lahiriah. Tapi jadilah Kristen yang sesungguhnya. Kristen yang terbukti bahwa hidup ini bukan hidup yang disandiwarakan. Bukan hidup yang dimunafikkan dengan topeng-topeng, dengan kepalsuan, kebohongan, dengan banyak perbuatan dosa di belakang banyak orang. Hidup ini harus hidup di bumi, katakan hidup di bumi seperti di sorga. Lihat kiri kananmu, sama-sama nanti sampai sorga. Salamin, sama-sama sampai sorga. Jangan sampai ketemu di sini di sorga, enggak ketemu. Saya bagikan beberapa hal sederhana saja. Bagaimanakah menghadapi situasi dangerous time, masa sulit, masa sukar ini pada generasi kita. Yang pertama, mari sama-sama lihat, kita kembali pada kodrat Yesus. Yesaya 53 ayat 10. Yang pertama, cara menghadapinya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini pesan Tuhan yang pertama. Perhatikan, ini kodrat Yesus. Orang Kristen harus tahu bahwa keturunan itu merupakan kehendak Tuhan. Keturunan yang hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Pelayanan sebesar apapun, hidup banyak duit sebanyak apapun,
seperti apapun gelar yang kita punya, sebanyak apapun, tetap patokan utama kehendak Tuhan itu garis keturunan. Jadi kita ini dengan usia yang sudah dini, sudah senja, mungkin kita sulit untuk berkata-kata kepada anak mantu cucu kita. Karena katanya kita ini bukan generasi now. Kita ini generasi primitif katanya. Kita kurang ngerti dengan cara hidup generasi now, tetapi Tuhannya sama. Amin. Kalau kita tidak bisa lakukan sesuatu, kita minta perantara lewat Tuhan. Kita cukup berkata-kata, Tuhan yang bertindak. Semalam saya ketemu sahabat saya 29 tahun yang lalu. Kenapa saya tahu ukuran 29 tahun yang lalu? Karena adiknya nomor 5 yang bungsu, itu lahir ketika kami bersahabat. Papa mamanya mengambil nama saya untuk memberi nama anak bungsunya. Nama saya itu ada pertama, ada putranya, ada Johannya. Dia mengambil nama tengahnya Putra, Putra Cuntoroh. Kemudian karena saking sayang dan menganggap saya sebagai keluarga mereka, mengambil nama kecil saya, nama orang suci yang ada di Gunung Taisan, Cina. Jadi nama kecilnya sama kayak saya. Saya ceritakan semalam, anak ini terkejut. Lalu saya mulai memperkenalkan Tuhan Yesus kepadanya. Dia bengong. Lalu saya berkata, ini nomor Om. Jangan permalukan nama Om, karena namamu itu diambil dari hidup Om. Kalau Om jadi orang hari ini, jadi seseorang di hadapan Tuhan manusia, kamu juga punya jalan yang sama. Saya pulang kira-kira jam 1 dini hari semalam. Dan saya berkata, ini waktunya kita untuk saling memberkati. Ini waktunya kita saling berbagi. Ini waktunya kita tanggalkan semua dosa merintangi untuk membangun sesama saudara, sahabat, tetangga, keluarga. Jadikan terang Tuhan menyebar di mana-mana. Amin. Lihat kiri kananmu, dimulai dari tempat ini. Lihat kiri kanan. Jangan ada lagi permusuhan. Jangan ada lagi kebencian. Jangan ada lagi penghakiman sesama kita. Yang ada adalah tubuh dan darah Yesus. Kita satu di dalam Yesus. Lalu saya bertanya, papamu mana? Papa saya meninggal lebih awal. Kapan meninggalnya? Januari. Jadi dalam 2 bulan, papa mamanya meninggal dunia. Saya berkata, wah. Lalu saya bertanya, kamu sudah beristri? Sudah. Anak berapa? Belum ada. Saya terkejut. Berapa lama kamu menikah? Tahun 2005. Berapa tahun? 14 tahun belum punya keturunan. Lalu saya berkata, sesuai dengan pesan Tuhan. Sesudah semua selesai, mampir ke rumah saya main. Ajak istrimu. Moga-moga Tuhan bermurah oleh penumpang tangan sahabatmu ini. Mungkin kandungan istrimu terbuka. Kamu bisa lihat garis keturunanmu. Dan ingat saudara, saya bukan dukun beranak. Ya, saya abdi Allah yang menolong umat Tuhan lewat kuasa dan nama Yesus. Dan terbukti di berbagai kota dan bangsa. Banyak orang yang mandul melahirkan. Saya berkata, ayo kemudian kami tukar-tukar nomor dan saya bilang hari ini saya tidak bisa temani karena ada pelayanan. Jadi sekali lagi Tuhan pentingkan keturunan. Tidak peduli hamba Tuhan sebesar apapun, tidak peduli kamu umat biasa seperti apapun, gelar rohanimu sehebat apapun, pelayananmu sebesar apapun. Kalau garis keturunanmu tidak hidup benar di hadapan Tuhan, nanti di tata penghakiman Yesus engkau ditagih. Pak, tapi aku miskin Pak, gak bisa ngurus anak cucu mantu. Minimal dalam kemiskinanmu engkau tetap sandarkan doa di hadapan Tuhan. Amin. Karena doa itu mengubah segala sesuatu. Karena doa itu adalah berkat besar bagi garis keturunan. Amin. Yang kedua, Yesaya 46 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub,
Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sama-sama. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi yang kedua, cara menghadapi situasi sulit, dangerous time ini adalah hidup bergantung sama Tuhan. Karena kalau kita gantungkan hidup dengan manusia, kita gampang kecewa. Setiap orang punya batasan, setiap orang punya kebutuhan, setiap orang punya persoalan. Jadi kalau kita gantungkan ke mereka, waktunya nggak pas, keadaannya nggak baik, mereka nggak bisa penuhi yang kita mau. Dan manusia kalau sudah minta, sudah berharap, kalau nggak dapat, kecewa. Sama Tuhan, angkat tangan kananmu, berharap sama Tuhan. Perlu apapun minta sama Tuhan. Kitab suci berkata 24 jam dia bertata di atas pujian umatnya. Pintu sorga selalu terbuka buat kita. Mau apa tinggal bilang sama Bapak di sorga. Dia Bapak yang baik. Minta ikan, dia kasih satu laut. Jadi juragan ikan. Minta. Karena itu jangan sebagai anak Tuhan gak pernah minta. Secapek-capeknya Tuhan gak pernah capek. Pak Johan bisa capek. Saya baru tidur 3 jam hari ini. Pagi-pagi anak saya sudah datang. Pak, saya bangun saudara. Melepaskan berkat karena dia ujian. Apalagi Tuhan. Kita belum bangun, Tuhan sudah nunggu kita. Mari mulai hari ini bangun mesbah saat teduh lagi. Mulai merenungkan firman, mulai berdoa. Kemana-mana jalan muji nyembah Tuhan. Pak, aku bokeh nyanyinya. Ku tak membawa apapun juga. Sudah gak apa-apa. Bokeh pun gak apa-apa, tetap bisa nyanyi. Amin. Pak, aku ini habis dimarah-marahi Pak. Anak mantuku gak sopan. Nyanyinya dirubah. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Saya sudah melihat mukjizat-mukjizat seperti itu. Masalah utamanya adalah karena kita tidak bergantung sama Tuhan. Ada banyak sekali mukjizat itu akhirnya nunggu-nunggu kita. Dan banyak sekali umat Tuhan sulit masuk di dunia mukjizat Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak dibekali dengan Roh Kudus. Saya mau berdoa habis ini untuk yang belum dibaptis Roh Kudus, terima baptisan. Yang sudah dibaptis Roh Kudus, biar kepenuhan lagi. Biar kemuliaannya lebih lagi. Amin. Dan sebagai bagian penutup, saya tutup. Karena kalau saya bagikan firman, waktunya habis. Bagian penutup, saya tutup. Mari kita bangkit berdiri. Bagaimanakah cara menerima Roh Kudus dalam hidup ini? Bagaimanakah caranya kita menerima kepenuhan Tuhan seperti yang diajarkan kitab suci? Ini caranya. Barang siapa haus, datanglah kepada Yesus. Dan orang beriman percaya dia Bapak yang baik, minum aja. Bagaimana kita terima baptisan Roh Kudus pagi ini? Kita buka hati ketika sesuatu yang ajaib mengalir dari dalam kita. Dia seperti mata air. Dia berbual-bual. Biarin nanti lidahnya geter. Biarin bunyi. Nggak bisa ngerti. Setan aja nggak ngerti itu bahasa. Cuma Tuhan sendiri. Karena itu ada di dalam kitab suci. Kecuali dikaruniakan bisa menafsirkan bahasa roh. Siapa yang belum bisa berbahasa roh hingga hari ini? Angkat tinggi-tinggi tangannya. Masih ada beberapa. Turunkan tangannya. Siapa yang sudah berbahasa roh boleh angkat tangannya tinggi-tinggi.
Karena ini orangnya cukup banyak. Saya minta yang sudah berbahasa roh untuk menolong saudara-saudara kita yang belum terima baptisan roh. Setelah saya tuntun nanti mendatangi mereka, menumpangkan tangan dan berdoa dalam roh biar terjadi impartasi. Mari yang belum bisa berbahasa roh angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya tolong Bapak Ibu yang sudah berbahasa roh bisa cari satu orang yang sama jenis. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Di lantai atas juga sama, yang belum berbahasa roh boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Tolong yang sudah berbahasa roh bisa melihat. Nanti ketika kita berdoa datang tumpangi tangan di kepalanya. Sudah? Sudah ketemu? Saya minta bapak-bapak, para pengerja, ibu-ibu, para pengerja yang sudah terima baptisan Roh Kudus mencari temannya satu yang belum terima baptisan Roh. Kita mau berdoa sama-sama. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan. Yang sudah berbahasa roh tadi ingat jangan lepas temannya yang belum berbahasa roh. Mari kita berdoa sama-sama lebih dulu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ikuti doa saya, Bapa Surgawi. Aku membuka hati, mengundang Engkau, Tuhan Yesus Kristus, masuk ke hidupku. Menjadi Tuhan, menjadi juru selamat, menjadi hakim, menjadi raja, menjadi gembala hidupku. Dan aku percaya, hari ini, Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau menanggung semua dosa hidupku. Kutuk, bahkan penyakit. Bahkan generasi nenek moyangku, semua kutuk itu telah Engkau tanggung. Sampai hari ini sudah tidak ada lagi. Dan aku percaya Engkau yang bangkit sesudah 3 hari Engkau disalibkan. Sudah kematianmu Engkau bangkit. Roh kebangkitanmu itu aku minta saat ini. Roh Kudus yang dari Bapa Surgawi, masuklah ke dalam hatiku. Masuk ke seluruh roh jiwa tubuhku. Kuasai aku. Dan catat namaku. Sebab roh yang sama mencatat nama-nama orang di dalam buku kehidupan. Catat namaku Tuhan. Aku dan garis keluargaku, dengan keluarga besarku, dengan anak mantu cucuku, Engkau catat semuanya itu hari ini. Dan ini aku percaya, aku akan menerima baptisan roh hari ini. Mari kita berdoa lebih dulu buat yang menerima baptisan roh. Mari yang akan menerima baptisan roh, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapak hamba berdoa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah baptisan yang datang dari kehendak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima baptisan Roh Kudus ini. Penuhlah di dalam Roh Kudusnya Tuhan ini. Yes. Mari yang menumpangkan tangan, doakan dalam roh. Terbukalah telinganya, terbukalah mata hatinya, terbukalah mata rohaninya. Yes. 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 Terus, siapa haus seperti Tuhan pesankan minum. Lepaskan, bebaskan rohmu. Tuhan sendiri mencurahkan baptisan ini, memperlengkapi gerejanya. Yes. Yes. Yes, Father. Yes. Terus, yang menerima baptisan Roh Kudus, lepaskan. Yes. Bebaskan rohmu, jangan ditahan, bebaskan rohmu. Dia akan mengalir semakin kuat seperti air terjun, makin besar, seperti hujan yang makin besar. Engkau bisa mendengar suara-suara baru, bahasa-bahasa baru itu. Yes. Hinama sehara horana seheya. Yerema sehana kasana kayana hara.
Yese, oh yese, oh yese, 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 yese. Gelombang Roh Kudus sedang mengalir saat ini. Saya melihat hembusan-hembusan sedang menjamah, sedang memenuhi, memulihkan. Yese, yese, merama sana kana saneha. Semua korosane kamu. Yese, kemarana kasana ka. Yese, kana sana kamamasa. Ere sana kana lama kasana kana makana se. Yese, kenama yana kasana. Sekarabalana karabala manasa. Yes, terus. Dan baptisan ini menetap, bisa dipakai di hari-harimu, di doa-doamu, di perjalananmu, menolong masa-masa kesesakan. Ketika kehidupan dan kondisi mendera kita, Roh akan berdoa menolong kita. Yes. Yes, Father. Dan sekarang mari kita angkat kedua tangan sama-sama. Seperti yang Tuhan pesankan, mukjizat-mukjizatnya menantikan. Tuhan mengulurkan kedua tangannya hendak berbuat baik bagimu. Tetapi engkau tidak meminta apa-apa hingga hari ini. Saya akan memberikan roh sepakat, iman sepakat. Apa yang Bapak Ibu minta di hadapan Tuhan, saya akan sepakat. Masing-masing berdoa, minta masing-masing apa saja. Apa saja. Tuhan akan menjawab kita dan mengirim malaikat-malaikatnya menolong kita. Apakah engkau berdoa buat keluargamu, buat anak mantumu, buat karir mereka? Apakah engkau berdoa buat cucumu? Ataukah engkau berdoa buat suamimu? Berdoa buat saudaramu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa sama-sama. Sampaikan langsung kepada Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang ajaib. Mengirimkan malaikat-malaikatmu turun di tengah-tengah kami, membawa setiap permohonan permintaan kepada Bapa kami yang ada di sorga. Roh-Mu mengurapi setiap hati dari umat-Mu untuk berdoa sesuai pimpinan Roh, untuk keperluan, untuk kebutuhan, untuk kesehatan, untuk keturunan, untuk seluruh area kehidupan. Hamba merasakan Tuhan, hamba merasakan connection di bumi ini sampai sorga. Kekuatan kuasa-Mu hamba rasakan. Dan hamba sepakat dengan semua ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di ruangan ini, bahkan semua orang yang berdoa dan mendengarkan perintah Tuhan ini, hamba sepakat. Inhanse hame kahasakana kayasehnaka. Heseko rehana sukumakanasa. Hamba topang dengan iman yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Percepatan yang daripada Tuhan, jawaban yang dari Bapa Surgawi, pertolongan dengan caranya yang ajaib, mukjizat-mukjizatnya terjadi mulai hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tuli dicelingkan untuk mendengar lagi, yang matanya rabun dibuat Tuhan jelas lagi. Organ-organ tubuh umat-Mu, jantung, paru-paru, ginjal diperbaharui, bahkan diganti dengan yang baru dari Tuhan. Saraf-saraf kejepit, peredaran darah yang terganggu, yang tersumbat, oleh kuasa hadirat dan roh Tuhan, terbuka dan lancar kembali. Terima kasih Tuhan.
Saya melihat sebuah penampakan yang teramat indah. Orang-orang berjalan di tepi aliran sungai yang begitu jernih. Dengan semarak baju lenan halus. Seperti domba yang berlari-lari kecil dengan gembira. Sang Gembala Agung berjalan di depannya. Demikianlah hari ini kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing orang menempelkan tangannya di dada tangan kanannya. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya. Engkau jawab doaku. Tuhan Yesus, aku percaya. Hari ini namaku dicatat di buku kehidupan. Hari ini aku lahir baru. Dan aku kembali ke sorgamu. Engkau jamin mulai hari ini. Dan aku berdoa buat anak cucu mantu garis keturunanku. Mereka akan hidup lebih baik. Hidup benar. Hidup kudus. Menjadi berkat bagi banyak orang mulai hari ini. Terima kasih Bapa. Berkat-berkat yang melimpah, yang penuh air mata. Kau tampung di kirbat-Mu. Sebab di bawah tata Bapa, air yang sama yang datang dari air mata itu mengalir tidak pernah berhenti. Inilah air mata umat-Mu. Engkau mengenal kami satu demi satu, pribadi demi pribadi. Semuanya Kau beri pertolongan-Mu yang ajaib. Sesuatu yang mengagumkan mulai tahun ini datang di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Diberkatilah, hai umat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Beri sorak-sorai, haleluya. Saya serahkan kepada sister ini. Haleluya.